Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog ini, saya akan membedah sebuah buku tentang Aceh di mata dunia. Buku ini dikarang oleh seorang Hasan Tiro, sang proklamator GAM. Dia wafat tahun 2010 kalau nggak salah ya. Seorang tokoh yang mendirikan GAM pada saat itu sebagai bentuk perlawanannya dia ke pemerintah pusat, yaitu pemerintah Indonesia. Dia ingin Aceh merdeka dari tangan Indonesia. Jadi ini kisah masa lalu sih, sebuah sejarah tentang Aceh. Kita akan ambil intisarinya aja, namanya aja membedah sebuah buku tentang sang proklamator GAM. Ini dia bukunya. Cover depan, cover belakang, sama aja sih. Oke. Di buku ini ada beberapa catatan dari saya yang akan kita kupas sedikit-sedikit. Nggak mungkin dong kita baca buku ini secara keseluruhan ya, karena itu akan menghabiskan banyak waktu. Kalau orang-orang lain juga bisa membacanya kalau mereka mau kan. Namanya aja sebuah vlog yang ingin membedah sebuah buku. Jadi kita akan ambil intisarinya aja. Poin pertama dari buku ini, Aceh suatu histori, tentang masa lalu yang patut dibanggakan dalam hal melawan penjajah. Setiap sejarah yang ditorehkan oleh Aceh itu tidak hanya merupakan sebuah cerita masa lalu yang selalu dibanggakan oleh masyarakat Aceh atau romantic history, akan tetapi sejarah Aceh merupakan sebuah nilai, value, identitas atau identity, harga diri atau dignity. Maka melalui sentuhan tangan dingin C. Snook Hogrenya, orang Aceh paling tahu ya nama Snook Hogrenya. Kenapa? Kita akan bahas dia. Pendekatan yang dilakukannya sedikit lebih lunak, karena dia seorang misionaris politik yang mendekati Aceh dengan paradigma budaya, agama, dan adat yang sangat melekat sebagai sebuah nilai dalam masyarakat Aceh. Akan tetapi ini tidak juga berhasil karena ada nilai-nilai Aceh yang tidak sanggup dia pahami oleh Belanda dan nilai yang sudah menjadi akar dalam setiap masyarakat Aceh. Sehingga seorang misionaris sehebat C. Snook Hogrenya yang juga antropolog Belanda ketika itu sanggup dibungkam oleh rakyat Aceh. Snook Hogrenya ini seorang antropolog Belanda menjajah Aceh itu 65 tahun. Kalau nggak salah saya, kalau salah maaf. 65 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Itu loh, untuk Aceh aja ya. Kalau untuk Indonesia kan 3 abad. Untuk Aceh aja 65 tahun. 65 tahun Aceh tidak bisa dikuasai oleh Belanda. Belanda akhirnya mendatangkan seorang C. Snook Hogrenya yang seorang misionaris politik, seorang antropolog. Dia diberi waktu selama 3 tahun untuk mempelajari agama Islam, yaitu tepatnya di Mekah dan Madinah. Dia pelajari apa itu Islam, bagaimana dia membaca Al-Quran, tentang belajar Al-Quran, bagaimana cara membacanya, tentang dan juga baca-baca tentang kitab-kitab, apa itu hukum-hukum dalam Islam, wajib sunat, itu dia pelajari semuanya, dia kupas. Datang dia ke Aceh. Dia datang ke Aceh sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama,
tujuannya Belanda adalah untuk menaklukkan Aceh secara keseluruhan. Tetapi saat dia sudah berkerumun dengan masyarakat Aceh, hal itu tidak bisa terjadi karena Aceh mempunyai nilai-nilai histori yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang Belanda, yaitu adalah agama, keyakinan. Aceh sebagai yang beragama Islam itu sangat kuat bahwa pucuk keputusannya itu adalah di seorang ulama ini, tidak di pemimpin gitu ya. Contoh dalam mengambil keputusan, itu seorang pemimpin pun bertanya dulu kepada seorang ulama apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia lakukan untuk rakyat gitu kan. Karena Aceh itu termasuk susah untuk dipahami karena nilai-nilai keyakinannya itu yang sangat kuat sebenarnya. Makanya Belanda mengutus seorang Cisrong Hogrenya untuk membuat Aceh takluk secara keseluruhan. Nah, tapi ini tidak terjadi. Ya, akhirnya Cisrong Hogrenya pernah mengatakan di salah satu bukunya, kalau nggak salah ya, bahwa kekuatan Aceh adalah berada di para alim ulamanya. Nah, Cisrong Hogrenya ini datang ke Aceh, dia menjadi seorang ulama, dia menjadi seorang alim, dia pimpin orang Aceh sholat, dia jadi imamnya, orang Aceh dia makmumnya, pokoknya dia belajar semua tentang Islam. Padahal dia seorang misionaris politik. Kita sambung ke sini. Teguh Sandi Tiro, sang proklamator GAM, sekaligus keturunan dari panglima perang Aceh Tengku Cik Tiro Muhammad Saman, menjadi tonggak dalam menata Aceh. Dalam menulis buku di mata dunia ini, Hasan Tiro melakukan riset ilmiah saat berada di luar negeri. Sebagai seorang keturunan Tiro, beliau merasa bertanggung jawab dengan amanah yang dipikul oleh kakek dan keturunannya sebagai pahlawan. Sebelumnya pada tahun 1956, beliau sudah menawarkan solusi untuk Indonesia melalui karyanya Demokrasi untuk Indonesia sebagai jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu. Seperti dikatakan sang orientalis Senok Hogrenya, menghancurkan bangsa Aceh adalah dengan menghilangkan rasa kemuliaannya. Belanda sangat memahami bahwa Aceh sebuah bangsa yang mulia sehingga tidak pernah menyerah dan tidak pernah bisa ditaklukkan. Belanda memakai berbagai cara untuk melakukan Aceh, termasuk dengan mendatangkan Cisrong Hogrenya, seorang antropolog Belanda, untuk mempelajari Islam, tapi itu tidak berhasil. Jadi pada tahun 1708 bangsa Aceh masih merdeka dan memiliki wilayah yang sangat luas dan berkuasa di Asia Timur, sementara itu Pulau Jawa masih dijajah Belanda. Ini tahun 1708. Sebaliknya bangsa Aceh sudah menjadi bangsa yang merdeka dan diakui di dunia. Ini poin pentingnya. Perang Belanda Aceh tahap 1, 5 April sampai dengan 23 April 1873. Aceh berperang melawan Belanda selama 65 tahun, 1873 sampai 1937. Belanda menyatakan perang terhadap Aceh dan mendarat di Kuala Aceh pada tanggal 5 April 1873 dan dipimpin oleh Jenderal Kohler. Dalam perang selama 18 hari, serdadu Belanda dipukul mundur oleh pejuang Aceh. Bahkan Kohler tewas ditembak oleh Tengku Nyak Raja Long Bata, anak dari Tengku Imam Long Bata. Kekalahan ini menjadi kekalahan terbesar oleh Belanda yang membuat mereka makin marah. Bahkan kekalahan Belanda ini menarik perhatian dunia. Misal surat kabar Inggris The London Times edisi 22 April 1873 dan surat kabar Amerika Amerika Serikat
The New York Times edisi Sabtu 3 Mei 1873 menjadi berita kemenangan Aceh. The New York Times edisi Sabtu 3 Mei 1873. The New York Times edisi Selasa 6 Mei 1873, Kamis 5 Mei 1873, Jumat 30 Mei 1873, Sabtu 5 Juli 1873. Jadi dari The New York Times aja ada 1, 2, 3, 4, 5 berita yang mengatakan tentang kemenangan Aceh terhadap Belanda. Perang Belanda Aceh tahap 2, Desember 1873 sampai Desember 1911. Tahap 2 Perang Aceh dengan Belanda dimulai 8 bulan sesudah mengalami kekalahan oleh Aceh. Pada Desember 1873, Belanda kembali mendarat di Kuala Aceh dengan kekuatan berlipat ganda. Pada tahap 2 ini Belanda dipimpin oleh Jenderal Van Swieten dan Jenderal Van Splis. Tanggal 6 Januari 1874, Belanda masuk ke Pantai Perak, bagian barat Kota Raja, PP sekarang. Tanggal 12 Januari 1874, Belanda masuk ke Kota Gunungan, hanya mampu maju kira-kira 750 meter. Jarak dengan Istana Raja hanya 100 meter. Perang terjadi selama 12 hari 12 malam. Tanggal 24 Januari 1874, Belanda barulah berhasil masuk ke Istana Raja, tapi Raja sudah meninggalkan istana lebih dulu. Tidak ada Raja, tidak ada pasukan Raja, ke Istana Raja itu kosong. Dan pada saat itu sedang terjadi wabah kolera, penyakit wabah kolera. Tanggal 28 Januari 1874, Sultan Mahmud Shah wafat tanpa meninggalkan keturunan. Maka kekuasaan kerajaan ada di tangan Majelis Negara Aceh atau MNA yang terdiri dari Tuanku Hashim, Tengku Panglima Polim, Tengku Panglima Polim Muda Kuala, Tengku Cik Abdul Wahab dan Abe. Tahun 1875, MNA atau Majelis Negara Aceh memilih Tuanku Muhammad Daud, seorang famili sultan yang masih kanak, sebagai pengganti raja. Beliau berumur masih bayi sebenarnya, masih bayi. Ketika kondisi dalam keadaan terjepit, maka dipilihlah Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman sebagai wali negara. Di tangan beliau keadaan barulah signifikan. Tentara kerajaan Aceh kembali kuat, meminta Aceh menyerah. Tapi sebaliknya itu Aceh yang meminta Belanda untuk menyerah atau keluar dari Aceh. Sejak tahun 1884, 1896 atau selama 12 tahun berturut-turut Belanda bersembunyi dalam Kota Masakat. Pada bulan September tahun 1885, Gusik Ditiro dalam surat itu meminta Belanda masuk Islam. Hasil sidang, karena Belanda dikepung ya dalam Kota Gunungan, jadi Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman mengirim surat perdamaian sebenarnya, minta Belanda untuk menyerah, minta Belanda masuk Islam. Kalau ingin selamat, meminta Belanda berniaga dengan Aceh, tapi harus masuk Islam dulu sebenarnya. Niaga dengan Aceh harus masuk Islam dulu. Hasil sidang kabinet di Den Haag tanggal 15 Agustus masih tentang surat yang dikasih Tengku Cik Ditiro kepada Belanda. Belanda kan sering dikepung. Di Den Haag tanggal 15 Agustus 1988, Belanda menolak tawaran Aceh. Maka setelah itu terjadilah perang yang cukup dahsyat yang terjadi siang dan malam. Januari tahun 1891, Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman wafat diracun oleh kaki tangan Belanda dalam bahasa Aceh Cuak. Lalu digantikan oleh anaknya, Tengku Cik Muhammad Amin. Beliau membangun markas di Anak Galung, Aceh Besar. Tahun 1986, Belanda mendapatkan tentara tambahan 5.000 pasukan dari Pulau Jawa, Anak Galung yang ada kapal
di depan SPBU ya kalau sekarang ya, kapal yang di pinggir jalan. Tunggu kapal itu yang di pinggir jalan yang depan SPBU kalau nggak salah. Tengku Syek Ditiro Muhammad Amin wafat, digantikan oleh adiknya Tengku Muhyiddin. Belanda coba berunding dengan adiknya Tengku Muhyiddin melalui para tokoh Aceh yang sudah menyerah, seperti Tuanku Raja Muda, Tuanku Mahmud Syah, Tuanku Mahmud, Tengku Panglima Polim. Tapi perundingan damai ditolak oleh Tengku Syek Muhyiddin. Tanggal 3 September 1910, isteri Tengku Muhyiddin yaitu Pocut Gamblang yang juga syahid di tangan Belanda di Gunung Halimon. Tengku Syek Muhammad Gelam Pocut Gambang ini anak dari Cut Nyadin. Tanggal 5 September 1910, 14 tahun setelah Perang Kuta Negalong dan 37 tahun setelah Perang Kuala Aceh, Tengku Syek Muhyiddin syahid. Beliau ditembak oleh Belanda, 2 peluru bersarang di jantung beliau. Beliau wafat 2 hari setelah istrinya wafat di Gunung Halimun. Gunung Halimun ini, di Gunung Halimun tentara Aceh dan Belanda berjuang, berperang berbulan-bulan. Gunung Halimun itu di PD ya. Tangsi ya kok. Ya kalau nggak salah Tangsi. Penggantinya adalah seorang anak berumur 16 tahun, yaitu Tengku Syek Ma'ad Ditiro. Anak Tengku Syek Muhammad Amin Ditiro berumur 16 tahun mengambil alih pucuk pimpinan para tentara Aceh. Ajukan damai dari Belanda ditolak oleh Tengku Syek Ma'ad Ditiro. Bukan ajakan damai sebenarnya. Belanda meminta untuk menyerah kepada Tengku Ma'ad Ditiro, tapi Belanda mengatakan untuk menyerah karena banyak keluarga Tiro yang sudah dihabisi, percuma berperang bersama melawan kami ini Belanda katanya. Tapi ditolak oleh Tengku Ma'ad Ditiro ya. Tengku Syek Ma'ad wafat tanggal 9 Desember 1911 dalam perang di Alu Abid perbukitan Tangsi. Ditembak di dada, di mata hancur katanya. Mata hancur. Masih sangat muda, 16 tahun, putih bersih, tinggi besar. Van Spijk melihatnya seorang anak muda yang cukup tampan, cukup berani. Pada masa ini perang berlangsung kecil-kecilan. Perang Belanda Aceh tahap ketiga. Desember 1911, Desember 1942. Pada masa ini perang berlangsung kecil-kecilan. Jangan disebut perang gerilya. 1905, Tengku Syek Ditunong syahid di pinggir pantai Lot Semawe. 1910, istrinya Cut Mutia juga syahid di medan perang. 1912, Tengku di Barat dan istrinya wafat di Gili Keruto. 1917 Juli 1917 16 Juli, Tengku di Madai syahid di hutan Samar Kilang. 1927 20 Mei, Tengku Cut Ali dan Imam Sabi syahid. Habis. Jadi itu dia kesimpulan dari buku ini yang ditulis langsung oleh Tengku Syek Ditiro. Bahasan Ditiro dengan riset-riset ilmiahnya di beliau. Ada juga beberapa terjemahan dari kata Belanda ya, yang diambil beliau dari buku-buku Belanda, museum-museum ada di Belanda, di Inggris, di Amerika, di London, Inggris. Jadi beliau kan mantan seorang diplomat sebenarnya di PBB yang mewakili Indonesia saat itu. Sudah hidup enak di PBB, terus tiba-tiba pulang ke Aceh. Di Gunung Halimun di Halimun PD beliau mendeklarasikan
gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM, cikal bakal berdirinya GAM. Ini sebenarnya udah juga enak di Amerika sebenarnya sih, udah punya rumah di daerah apa di daerah kaya raya sebenarnya. Dan beliau juga pernah kuliah di UII Yogyakarta, dan alma mater beliau itu Universitas Columbia University di Amerika Serikat. Columbia University Amerika Serikat itu universitas kebanggaan bagi mahasiswa-mahasiswa dunia. Banyak presiden-presiden Amerika itu lulusan dari Columbia University sebenarnya. Kalau di Indonesia yang kuliah itu kayak Cinta Laura, Columbia University itu kampus terbaik. Kalau nggak salah nomor berapa di dunia, kalau nggak salah masuk nomor 5 deh. Bagus sebenarnya. Belum habis ya, masih ada bukan satu bab sebenarnya, dari beliau lahir sampai beliau wafat. Tapi di part 2-nya nanti akan kita bahas. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel gua. Ini malam jam 22.44 video ini dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gua Faikun Hasan. Sampai jumpa di lain waktu.